Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Materi tutorial yang akan dibahas di video singkat kali ini adalah tentang materi ini ya. Oke, pembahasan materi ini akan dilakukan secara singkat dengan harapan Anda dapat memperoleh gambaran secara umum tentang materi tersebut yang nanti tentunya selanjutnya Anda dapat mencobanya sendiri, mengembangkannya disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kita mulai. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat struktur menu berupa membuat baris menu ya pada sebuah form yang nanti akan dipakai untuk memanage aplikasi atau form-form lain yang dikelola dalam sebuah project. Nah, dengan anggapan ya kita mencoba membuat sebuah project baru saja. Jadi setelah Anda membuka Microsoft Visual Studio.net 2010-nya, kemudian Anda pilih Visual Basic, ya Anda pilih New Project. Kita membuat project baru. Di sini pada project baru tersebut, otomatis kalau sebelumnya pernah memilih install template-nya Visual Basic, maka otomatis di area Recent Template akan ditampilkan install template Visual Basic. Nah, di sini saya ingin menggunakan Windows Form Application dengan nama projectnya. Ya, saya beri nama apapun, sebenarnya tergantung kebutuhan Anda ketika membuat project. Saya beri nama dengan nama contoh 2. Kita beri nama contoh 2. Oke, kalau sudah saya klik OK. Tunggu sampai jendela project contoh 2 dengan sebuah form baru yang masih kosong, yaitu form 1 ini ditampilkan. Kalau Anda perhatikan di sini akan ditampilkan form 1 ya, sebagai bagian daripada project contoh 2. Nah, seperti yang saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya, dalam sebuah project Anda mungkin saja mempunyai beberapa form gitu kan, tergantung kebutuhan. Jadi kalau project sistem informasi akademik, Anda mungkin nanti merancang form untuk input data siswa, form untuk input data guru, form untuk input data mata kuliah, form untuk absen, form untuk nilai, dan seterusnya. Kalau misalkan Anda membuat proyek penjualan, misalkan saja, mungkin saja Anda membutuhkan form untuk input data pelanggan, form input data barang, form untuk transaksi penjualannya, dan lain-lain. Saya ambil contoh form 1 ini, yang ini, saya ganti nama aja. Anda boleh mengganti di posisi di sini, ya, atau Anda boleh mengganti di file name. Paling aman di file name, di sini. Saya beri nama dengan nama FRM, misalkan saja barang. Saya beri nama FRM barang. Di sini enter, maka sekarang Anda punya sebuah form baru namanya form barang. Tidak harus namanya itu memakai FRM. Ini hanya untuk mengelompokkan saja bahwa objek yang saya buat adalah sebuah form diberi nama form barang disingkat FRM barang.vb. Nah, kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan form barang ini, ya Anda tinggal pilih form barang di sini, maka propertiesnya adalah ini udah properties form. Misalkan saja saya ingin mengganti title formnya, ya, mengulang yang sebelumnya, maka teksnya di sini saya ganti misalkan saja huruf besar PT ABC Bandung, misalkan saja. Enter, maka tertulis PT ABC Bandung. Kalau mau diberi background seperti kemarin, contohnya Anda pilih background form. Di sini ada background form, back color, ada 3 tab system, tab web, dan tab custom. Saya pilih custom dengan memilih warna ini, misalkan saja. Maka sekarang Anda punya sebuah form untuk form barang yang masih kosong, yang sudah diganti title formnya dan diganti background formnya. Nah, kalau mau dilengkapi dengan label atau label seperti kemarin, Anda pilih toolbox. Saya pin supaya toolboxnya permanen tampil. Untuk menempatkan label seperti kemarin, Anda di atas di sini ada label A. Anda klik di sini, maka Anda tempatkan sebuah objek baru, yaitu objek label. Nah, objek label ini kalau mau mengganti teksnya, ya Anda tinggal ganti konten teksnya di sini. Di sini dengan nama misalkan saja data barang, misalkan saja data atau form data barang. Ya, form data barang seperti ini, enter, maka di sini Anda nah
Seperti yang saya sampaikan bahwa form data barang ini atau label yang berisi teks form data barang ini, status labelnya adalah auto size-nya adalah true. Artinya lebar teks yang ada dalam label itu akan menyesuaikan, atau bingkai labelnya akan menyesuaikan sesuai dengan lebar teksnya. Tapi kalau ingin pengaturan lebar area teks ini ingin lebih besar daripada teksnya, Anda bisa ganti auto size-nya dari true menjadi false. Saya ganti false ya, seperti ini. Kemudian saya perlebar ke kanan, ke kiri seperti ini. Kemudian perlebar ke atas. Sehingga Anda lihat dengan auto size-nya false, bingkai label ini lebih besar daripada isi teks form data barangnya ya. Nah, kalau keuntungannya adalah kalau ternyata Anda mau memakai bingkai label yang lebih besar, Anda dapat melakukan penampilan bingkai label dengan lebih leluasa. Saya ambil contoh, misalkan saja saya mau diberi background color, ya sama saja. Saya pilih background color ini. Kemudian saya mau diberi bingkai label, Anda pilih border fix 3D misalkan. Kemudian saya mau atur si teks form data barangnya di tengah, Anda gunakan text align di sini. Gunakan text align. Anda pilih left, center, right, atau top, middle, bottom. Saya pilih middle, center seperti ini, sehingga teksnya di tengah. Kalau fontnya dirasakan terlalu kecil, saya tinggal ganti di sini fontnya ya. Saya ganti fontnya, misalkan saya ganti jenis fontnya Arial. Kemudian saya pilih bold, ukurannya misalkan 12, bolehlah 12, oke. Sehingga tertulis seperti ini. Ini untuk form data barang ya, form data barang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, project contoh 2 yang baru Anda buat dengan sebuah form baru, form 1 yang diubah menjadi form frmbarang.vb ini belum tersimpan secara permanen di media penyimpanan komputer Anda. Kita simpan terlebih dahulu, berarti dibiasakan Anda boleh memilih file save project di sini ya. Save project ya, atau Anda paling aman gunakan save all. Anda pilih save all. Nah, mau disimpan dengan nama apa? Tadi waktu pendefinisian awal membuat project baru, namanya kan contoh 2. Lokasi penyimpanannya mau di mana? Kalau namanya mau diganti silahkan. Kemudian lokasi penyimpanannya di mana? Kebetulan saya disimpan di desktop, di drive C. Hati-hati, idealnya kalau Anda membuat project jangan disimpan di drive C atau di desktop. Ya, sebaiknya disimpan di partisi lain, di drive D atau di drive E atau lokasi penyimpanan data. Solution name-nya biarkan nama yang sama. Ini untuk shortcut memanggil kembali dan mengedit kembali project. Kemudian biarkan dia membuat directory solution sendiri. Anda klik save, maka dengan langkah ini project tersebut sudah aman tersimpan di lokasi folder dan drive yang sudah Anda tentukan. Nah, kalau dirasakan Anda membutuhkan untuk mencoba, mendebug atau menjalankan form FRM barang pada project contoh 2 seperti kemarin, Anda bisa pilih build. Kemudian Anda bisa pilih debug, kemudian Anda pilih start debugging atau F5, atau bisa juga menggunakan tombol start debugging yang ada di sini. Saya klik start debugging, tunggu sampai nanti jendela running. Ini jendela runningnya ditampilkan. Ini adalah running form untuk form data barang. Untuk menghentikannya, Anda bisa menggunakan stop debugging atau control alt break di sini, atau boleh menggunakan X ini. Ya, saya stop debugging untuk kembali ke desain. Nah, itu contoh untuk membuat sebuah form, memodifikasi form yang disediakan pada project contoh 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan Anda bermaksud menambah form yang kedua pada project yang sama. Jadi projectnya masih project contoh 2, tetapi saya ingin menambahkan form yang kedua. Ya, misalnya saja karena ini project penjualan, misalnya saja saya butuh form data barang, form untuk faktur penjualan, form untuk data supplier, form untuk data pelanggan, dan lain-lain. Nah, untuk menambah form yang kedua, Anda tinggal pilih menu project di sini, kemudian Anda pilih add window form, artinya menambah form baru. Ya, add window form, maka keluar jendela add new item di sini. Ya, add new item artinya menambah item
pada project contoh 2. Ditawarkannya di sini form 1 ya, ditawarkannya. Tapi kalau Anda mau ganti dengan nama, langsung diberi nama, silahkan saja. Misalkan di posisi ini saya beri nama FRM pelanggan, misalkan saja FRM pelanggan untuk penamaan form baru yang bernama FRM pelanggan. Anda pilih add, waktu dipilih add, maka sekarang Anda punya form yang kedua, namanya form pelanggan. Teksnya otomatis dia memakai nama formnya. Ya, kalau mau diganti, ya Anda tinggal klik di sini karena kita mau mengatur tampilan formnya. Teksnya saya ganti samakan PT ABC Bandung juga, misalkan saja. Enter. Nah, kemudian berikutnya supaya berbeda, backgroundnya kita ganti juga background color. Background colornya di sini saya ganti, misalkan memakai warna yang berbeda dengan yang tadi, memakai warna hijau muda, misalkan saja ini untuk backgroundnya. Jadi kalau Anda lihat di posisi project contoh 2, Anda punya dua form. Ini form barang loh yang dibuat tadi, dan ini form pelanggan. Berpindahnya tinggal klik 2 kali pada objek form yang Anda inginkan. Nah, Anda boleh melakukan copy paste toolbox yang akan digunakan, piranti yang digunakan pada sebuah form ke form yang lain. Ya, nah untuk mengcopy paste toolbox atau piranti yang sudah dibuat di tempat form lain, Anda tinggal pilih form barang. Misalkan saya mau copy label ini, saya pilih labelnya, kemudian Anda pilih edit copy atau boleh memakai keyboard, shortcut keyboard Ctrl C, kemudian pilih form pelanggan, kemudian klik di sini, Anda pilih edit paste atau Ctrl V. Maka dia tempatkan di sini, sehingga Anda tidak usah membuat label dari awal. Ya, nah cuma kan teksnya bukan form data barang kan, ini form data pelanggan. Tinggal Anda ganti teksnya aja di bawah, yang data barang menjadi data pelanggan, menjadi data Anda ganti menjadi data pelanggan seperti ini, data pelanggan seperti ini. Kalau warnanya mau disesuaikan, ya bingkai labelnya, Anda tinggal pilih. Jadi tadi saya ulangi lagi, Anda tinggal ganti teksnya dengan form data pelanggan, kemudian background colornya saya sesuaikan dengan warna yang sama dengan formnya, misalkan memakai warna ini atau yang lebih tua sedikit. Oke, seperti ini. Sehingga Anda punya form data barang yang ini dan form data pelanggan yang ini. Pertanyaannya, kalau Anda save, jangan lupa dengan memilih save all. Dengan dipilih save all, maka dia akan menyimpan project contoh 2 dengan seluruh form yang terbuka, yaitu form barang dan form pelanggan. Ini kalau berpindah di sini juga sama aja pada tab ya, tab form barang dan tab form pelanggan. Nah, kalau misalkan dua form ini sudah Anda buat dan kemudian saya debug, maka kalau saya pilih start debugging, yang dijalankan adalah tetap startup-nya adalah form data barang sebagai form startup yang pertama dibuat oleh Anda, ya, bukan form pelanggan yang baru dibuat. Nah, kita stop dulu. Bagaimana mengatur supaya misalkan startup-nya itu ingin form data pelanggan terlebih dahulu. Nah, kalau Anda ingin mengatur form data pelanggan sebagai startup yang pertama, maka Anda pilih dari sini project, ya, Anda pilih project properties-nya, yaitu contoh 2 properties. Nanti keluar kotak dialog startup kotak dialog properties dari contoh 2. Nah, diperhatikan di sini, ini ada startup form, kan form barang. Nah, kalau ini Anda ganti menjadi FRM pelanggan, ya, jadi FRM pelanggan, ya. Kemudian Anda save. Ini kalau saya pilih start debugging, maka yang dijalankan adalah sekarang form data pelanggan, bukan data barang lagi. Jadi startup pertama dijalankannya adalah form data pelanggan sekarang. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ini saya stop debugging. Saya kembali ke form pelanggan, ya, ke sini, atau boleh ke form barang, sama aja, ya. Nah, itu adalah untuk menambahkan form yang kedua pada sebuah project yang pada penjelasan sebelumnya belum ada, gitu ya. Baru hanya sebuah project dengan hanya sebuah form. Sekarang bagaimana kalau saya mau menambahkan form yang ketiga? Form yang ketiga sama saja, saya pilih menu project, kemudian Anda pilih add window form, nanti keluar add new item, biarkan pilihannya window form, namanya misalkan saja ini saya mau pakai untuk merancang struktur menu
atau baris menu atau menu utama atau form menu utamanya, saya beri nama FRM menu saja, FRM menu misalkan. Saya pilih add. Maka sekarang Anda punya form yang ketiga. Jadi ada form barang, ada form pelanggan, ada form menu. Nah, si form menu ini teksnya saya mau ganti saja dengan nama menu utama misalkan saja. Oke. Saya ganti teksnya menu utama di sini, enter ya. Sehingga di sini tertulis menu utama. Ukuran menu mungkin tidak usah terlalu kecil, Anda boleh perlebar. Anda boleh perlebarnya melebihi ukuran jendela formnya seperti ini. Saya ubah seluas ini misalkan menunya, oke. Nah, yang membedakan, saya ingin memperkenalkan pada Anda, tidak selalu harus ya form itu diberi warna background. Kalau perlu Anda boleh diberi background image gitu ya, wallpaper. Tentunya background image atau wallpaper ini sesuai dengan tema project yang Anda buat. Kalau misalkan projectnya penjualan, Anda boleh wallpapernya nama perusahaannya yang dibuat mungkin memakai Photoshop atau di foto ditempatkan sebagai wallpaper menu utama untuk nama perusahaan, atau boleh foto kantornya atau foto pabriknya atau foto produknya sebagai wallpaper ya di menu utama ya. Nah, tetapi saya sangat menyarankan untuk di form inputan data, form barang, form pelanggan, jangan memakai gambar karena takutnya menjadi tidak fokus terhadap penginputan datanya karena terlalu banyak ramai dengan gambar. Nah, bagaimana cara menempatkan gambar atau background pada menu utama? Jadi Anda pilih menu utamanya. Di sini ada namanya background image yang ini. Background image. Jadi bukan background color ya, sebelumnya background color. Saya pilih background image. Kemudian di sini saya pilih background image, di sini saya pilih yang titik-titik ini, tunggu. Nanti keluar select resources. Ya, keluar select resources. Nah, pada pemilihan select resources-nya ada dua sumber gambar yang akan dijadikan wallpaper. Anda bisa menggunakan pemilihan local resources, yaitu dengan cara mengimport file gambar yang akan dijadikan wallpaper atau gambar background formnya dari drive lain, dari folder lain, dari flash drive yang mungkin Anda sudah foto dan memakai HP atau memakai kamera digital, kemudian dikopikan sebagai lokasi untuk mengimportnya, atau juga bisa diambil dari project resources file yang berupa kumpulan gambar yang sudah Anda siapkan di sana. Saya pilih local resources aja, saya pilih import. Nah, di sini tentunya Anda harus menyiapkan gambar wallpaper apa yang mau dipakai ya. Nah, saya kebetulan di sini coba saya cari di drive barangkali saya punya contoh gambar yang dapat digunakan sebagai wallpaper. Nah, di sini oke. Nah, di sini saya punya contoh gambar yang akan dijadikan wallpaper. Misalkan saya memilih wallpapernya ini, saya pilih wallpaper ini. Ya, misalkan saja sebagai wallpaper ya, kemudian saya klik open, tunggu, maka nanti gambarnya akan diimport, ditempatkan pada select resources. Anda klik OK, maka di sini akan ditempatkan sebagai wallpaper di sini. Nah, perlu saya sampaikan, gambar yang ditempatkan sebagai background pada sebuah form dapat diatur ukuran dan penempatannya dengan memakai di sini background image layout yang ini. Background image layout. Anda tinggal pilih apakah mau tile, berarti dihamparkan. Jadi kalau gambarnya kecil, lebih kecil dari jendela project formnya, maka dia akan dihamparkan seperti ubin. Tapi kalau dipilih center, dia akan disimpan di tengah. Kalau pilih straight, dia akan paksakan. Kalau gambarnya kecil menjadi ngepas sesuai dengan ukuran jendelanya. Kalau gambarnya besar akan dipasin sesuai dengan ukuran jendela. Saya pilih straight saja, seperti ini. Nah, setelah dipilih straight, saya simpan, save. Ya, nah sekarang kalau project ini saya jalankan, tentunya yang dijalankan adalah startup yang bekas pengaturan sebelumnya. Tadi kan Anda sudah mengubah startupnya dari form barang menjadi form pelanggan. Nah, kalau misalkan saja Anda ingin ubah menjadi menu utama, langkahnya sama. Anda tinggal pilih project, kemudian Anda pilih contoh 2 properties. Nah, startup formnya di sini ganti dengan FRM menu.
Nah, kalau sudah diganti startup formnya FRM menu, Anda simpan dulu, jangan lupa dibiasakan save all ya, atau Ctrl Shift S, Anda start debugging. Maka tampilan formnya atau menu formnya sebagai ini loh, tampilan menu utamanya. Dia memakai bentuk ukuran jendela yang lebih besar, menu utama ini, dan ini kalau saya perbesar perkecil ya karena straight dia akan menyesuaikan. Ya, karena straight dia akan menyesuaikan seperti ini. Ya, dia akan menyesuaikan. Ya, ini dia akan menyesuaikan. Nah, itu contoh membuat form yang ketiga untuk FRM menu. Saya matikan dulu, boleh dari sini stop debugging atau X sama saja stop debugging. Nah, kalau sudah saya kembali ke FRM menu, kembali ke sini. Nah, setelah kembali ke FRM menu, sekarang saya mau melanjutkan bagaimana kalau Anda mau membuat baris menu ya, sebagai bagian daripada struktur menu di dalam pengolahan project contoh 2, contohnya adalah contoh penjualan barang. Nah, untuk itu di sini untuk membuat struktur menu, Anda pilih di sini di toolbox Piranti, di kelompok menu and toolbar ada menu strip. Ya, ada menu strip. Ada ya. Nah, Anda klik 2 kali, boleh di drag, Anda drag ke sini, maka sekarang Anda masuk ke tampilan ini. Ya. Menu stripnya ditempatkan di sini. Otomatis di bawah akan ada tulisan menu strip 1. Nah, cara pembuatan menunya relatif sederhana. Anda boleh kombinasikan juga dengan membuat shortcut kalau diperlukan. Ya, membuat shortcutnya kalau diperlukan. Saya ambil contoh, struktur menunya saya kan perlu saya ingatkan bahwa menu itu ciri khasnya adalah selalu memakai kombinasi huruf besar dan huruf kecil. File, edit, view, project, ya, build, debug, ini kan kombinasi huruf besar huruf kecil. Ya, Anda bisa menggunakan shortcut. Kalau saya tekan tombol Alt, nanti di sini akan keluar shortcutnya. Alt F berarti membuka file, Alt E berarti membuka edit, Alt V berarti membuka view. Sama juga seperti itu. Di bawah struktur edit ada menu. Kalau perlu juga di bawah sebuah menu ada sub menu lagi. Ini kan menu ada sub menu lagi, gitu kan, seperti itu. Oke, nah saya ingin membuat menu seperti itu. Mulai dengan menu yang pertama, misalkan saja saya samakan file. Nah, kalau ingin membuat shortcut, Anda awali dengan lambang dan, kemudian ketikkan file. Gunakan kombinasi huruf besar huruf kecil, lambang dan file. Kalau lambang dan di depan F, berarti F-nya yang diberi garis bawah. Ya, sehingga Anda boleh memilih menu ini dengan cara diklik atau menekan tombol Alt F. Ya, oke. Nah, di bawah menu file, misalkan saya mau ada sub atau anak menu, misalnya saja form di sini data barang. Saya tidak memakai shortcut ya, biar cepat saja. Form data barang, di bawahnya lagi form data pelanggan. Ya. Kemudian di bawahnya lagi misalnya seperti ini. Nah, kalau Anda membuat form seperti ini, tujuannya si form data barang ini untuk membuka FRM barang ini tentunya. Form data pelanggan tentunya untuk membuka form pelanggan ini. Nah, kalau misalkan saja saya hanya 2 dulu sementara. Nah, berikutnya saya mau membuat tombol exit atau keluar di bawah menu file. Ya, atau log off gitu ya, log out gitu ya. Nah, kalau Anda ingin memberikan batasan perbedaan antara membuka master dokumen dengan perintah keluar, Anda boleh membuat garis bawah dengan cukup memakai lambang gini, minus. Ya, lambang minus Anda tempatkan di sini, Anda pindahkan, maka otomatis Anda punya garis tuh. Ini garis kan, hasil lambang minus tadi. Kemudian saya tambahkan perintah keluar atau exit. Itu untuk menu file. Jadi di bawah menu file ada pilihan form data barang, form data pelanggan, ada pilihan keluar. Kemudian ke kanan, ya, di bawahnya, di berikutnya adalah transaksi. Saya beri lambang dan transaksi, sehingga ya T-nya diberi garis bawah. Di bawah anak transaksi ada faktur, misalkan saja penjualan. Contohnya, udah cukup 1 aja. Form faktur penjualannya belum dibuat. Berikutnya ke kanan, saya mau menambahkan menu laporan, lambang dan laporan. Di bawah laporan, misalkan di sini ada anaknya, laporan data pelanggan yang kita punya. Kemudian di bawahnya laporan data stok barang, misalkan saja.
data stok barang. Kemudian di bawahnya lagi misalkan saja laporan penjualan yang datanya tentunya diperoleh dari form input faktur penjualan. Data penjualan seperti ini ya, penjualan. Oke, udah, berarti Anda punya struktur menu ini, form data barang, form data pelanggan, keluar, transaksi, satu faktur, dan ini laporan. Berikutnya saya menambahkan satu lagi, help. Di sini kan suka ada help nih di pojok atas ada help. Di sini Anda bisa pilih tambahkan help, lambang dan help ya. Ini untuk bantuan bagi user, pengguna aplikasi. Anda minimal di bawah help itu minimal ada about ya. About ini menampilkan versi program, siapa autornya, siapa developernya, kemudian description tentang program itu, program untuk apa. Misalkan saya buat di sini about, satu about. Maka selesai. Sementara contoh membuat menu sederhana dengan struktur di bawah file ada 3 pilihan menu, form data barang, form data pelanggan keluar, transaksi ada faktur penjualan, laporan ada 3, dan help ada 1. Nah, kalau Anda membuat struktur menu dan kebetulan struktur menu tersebut salah mengetikannya, mau diperbaikinya, cara memperbaikinya adalah dengan cara mengklik 2 kali dengan diberi jeda. Jadi klik, klik. Ini artinya ngedit. Jadi klik, klik gitu ya. Seperti ini ngedit. Ya. Jadi klik, kemudian klik lagi. 2 kali dengan jeda. Itu adalah mengedit kalau ada kesalahan penulisan pengetikan. Tapi kalau Anda mau memberikan event, sama dengan memberikan komen pada tombol komen button keluar, itu kan Anda memberikan eventnya, perintahnya dengan cara mengklik 2 kali pada tombol tersebut. Ini juga sama. Jadi kalau Anda ingin memberikan perintah, misalkan saja untuk keluar, Anda pilih file keluar di sini, ingin memberikan event bukan klik dengan jeda, tapi dengan cara mengklik 2 kali dengan cepat. File keluar, klik 2 kali, nanti Anda masuk ke codingnya ke sini. Ya. Untuk di sini kan perintahnya private sub keluar toolstrip menu item klik. Jadi kalau saya mengklik menu keluar, apa yang akan dikerjakan? Kebetulan saya memberikan perintah end, ya, artinya akhiri project, ya. Tapi hati-hati kalau di form pelanggan atau di form barang juga ada perintah end, maka menu projectnya juga ikut tertutup secara keseluruhan. Nanti kita coba lihat pada pembahasan berikutnya. Maka di sini, ya, maka di sini kalau saya pilih file keluar, dia akan langsung berhenti. Saya ambil contoh, misalkan saya save, saya jalankan nih start, tunggu ya sampai ini keluar menu utama, kan ada pilihan file, transaksi, laporan, help seperti ini. Nah ini kalau saya pilih keluar, berhenti kan ya, seperti itu. Jadi nggak usah memakai stop debugging atau memakai tombol close atau X lagi. Nah kembali ke FRM menu, saya pilih ini lagi. Nah sekarang bagaimana untuk memberikan perintah membuka form data barang, karena form data barang kan sudah ada, sudah dibuat yang ini kan, form data barang, dan ingin dibuka dari menu ini form data barang. Maka perintahnya sebagai berikut. Anda pilih form data barang, klik 2 kali, masuk ke private sub form data barang toolstrip menu item klik. Jadi kalau saya mengklik form data barang, apa harus dikerjakan? Nah perintah simpelnya ya, sederhananya dulu, yaitu memakai perintah frm di sini, form data barang, form barang titik show, artinya tampilkan form data barang seperti ini. Ini perintah membuka form data barang, atau mau diberi keterangan boleh membuka form data barang seperti ini ya, frm barang titik show. Tentunya untuk membuka form pelanggan juga sama, Anda tinggal pilih file form data pelanggan, klik 2 kali, ada jeda barusan, klik 2 kali di sini kan. Ini berarti Anda berikan perintah frm pelanggan titik show seperti ini. Ini perintah untuk membuka form pelanggan. Jadi ada 3 perintah yang diberikan pada form menu. Perintah keluar dengan membaca perintah end, kemudian perintah membuka form barang, dan perintah membuka form pelanggan. Saya save dulu, saya jalankan start ya, start, tunggu. Nah kalau sudah, dia akan tampilkan seperti ini menunya.
Saya pilih file form data barang, maka di sini akan terbuka form data barang. Saya pilih file form data pelanggan, akan terbuka form data pelanggan. Nah, permasalahannya adalah ini menjadi tumpang tindih antara menu utama dengan form data pelanggan dengan form data barang. Kenapa tumpang tindih? Karena tidak ada hubungan antara induk dan anak, parent dan induk dan anak, parent dan child. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya ini ada di belakangnya. Jadi kalau saya memilih menu utama, ini bukan berarti file form barang dan form pelanggannya tertutup, tapi sebenarnya ada di belakangnya tuh, ada di belakang sini kan? Ya, ada di belakangnya. Karena tidak ada hubungan antara induk dan anak, ya. Jadi seolah-olah ada 3 aplikasi form yang dibuka, yaitu FRM menu, FRM barang, dan FRM pelanggan. Seperti itu. Nah, kalau Anda akhiri file keluar, karena ini adalah sebuah project, jadi kalau saya pilih file keluar, ya dia otomatis akan menutup semua aplikasi dari project contoh 2 tersebut. Saya pilih file keluar, maka dia akan tutup seluruhnya. Nah, itu contoh bagaimana form barang dan form pelanggan dibuka dari menu utama. Nah, supaya Anda bisa membuat sebuah project yang mempunyai hubungan antara induk dan anak, ya, parent and child, maka kita coba modifikasi sedikit. Misalkan saya pilih FRM menu, kemudian setelah FRM menu dipilih, si FRM menu ini kita definisikan, kita deklarasikan sebagai induknya. Dengan cara Anda pilih menu utama ini, Anda cari di properties di sini ada is MDI container. Yang ini nih. Nanti tolong diingat, ini is MDI container. Ini defaultnya false. Kalau is MDI containernya Anda pilih true, maka ini dideklarasikan menu utama ini sebagai induknya. Jadi ada menjadi sebuah project, sebuah form yang dilengkapi dengan fasilitas induk dan anak, MDI, Multiple Display Interface, ya. Nah, di sini si cirinya adalah kalau ini is MDI kontennya diterukan, si warna backgroundnya seolah-olah menjadi hilang, tapi bukan berarti hilang. Warna abu-abu ini hanya mencirikan bahwa ini diubah menjadi sebuah form yang kategorinya adalah parent daripada nanti form yang dipanggilnya. Nah, cuma kalau ini diubah menjadi is MD kontennya diterukan pada menu utama, maka pemanggilannya harus dimodifikasi sedikit. Saya coba modifikasi, saya pilih file, saya pilih form data barang. Ini saya pilih form data barang. Nah, ini saya modifikasi sedikit perintahnya, yaitu dengan cara saya berikan perintah FRM barang ini, ya. Ini MDI parent-nya, ya, MDI parent-nya sama dengan ini. Jadi ada perintah tambahan pendefinisian bahwa form barang ini menginduk parent-nya, MDI parent-nya ke Mi. Mi ini adalah form yang memanggilnya. Karena FRM barang dipanggil dari FRM menu, maka si parent-nya itu adalah yang memanggilnya, yaitu FRM menu. Jadi tambahan perintah ini. Ini juga sama di form pelanggan juga, saya tambahkan FRM, ya, pelanggan, FRM pelanggan, ini MDI parent-nya mengacu ke yang memanggilnya. Seperti ini. Ini perintah modifikasi. Jadi ada tambahan modifikasi perintah untuk memanggil anaknya. Nah, kalau sudah saya save, nah ini kalau saya jalankan, saya start, maka tampilannya sebagai berikut. Oke, sama saja kan tampilannya, gambar nggak hilang kan, walaupun tadi keluar warna abu-abu. Nah, ketika Anda pilih file data barang, maka si data barang ini akan menjadi anak daripada menu utama. Tuh, Anda lihat, dia nggak mau keluar tuh dari parent-nya. Ya kan? Kalau saya pilih file data pelanggan, ya, form data pelanggan, juga sama. Dan ini adalah aplikasi yang terbuka hanya satu, yaitu aplikasi contoh 2 FRM menu. Ini adalah anak-anaknya. Kalau saya pilih minimize, dia minimize-nya di sini. Ini saya pilih minimize juga, minimize-nya ada di sini. Kalau saya pilih restore, dia kembali ke sini, ini restore kembali ke sini. Dan kalau saya maximize pun, dia mentok di ukuran jendela terlebar dari form menunya. Ini kan tuh mentok segini.
ini restore. Kira-kira seperti itu. Ini saya tutup, dia kembali ke yang memanggilnya. Ini saya tutup, kembali ke yang memanggilnya. Baru saya pilih file keluar. Nah, itu contoh bagaimana Anda membuat sebuah project dengan 3 buah form, di mana salah satu formnya adalah form menu utama yang akan memanggil 2 form anaknya, yaitu form barang dan form pelanggan. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut. Kita sedikit modifikasi. Nah, kalau Anda jalankan start, kemudian saya pilih file keluar, dia langsung berhenti kan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, berarti perintah keluar tool strip menu item ini jangan langsung membaca perintah N, ya. Anda bisa berikan suatu message box, kotak dialog, ya, message box, kotak dialog pesan, yang ada pertanyaan dulu, apakah Anda mau keluar, ya atau tidak, yes or no, oke atau cancel, gitu kan. Jadi tidak langsung kalau pilih file keluar langsung hilang gitu kan. Jadi ada konfirmasi dulu. Nah, kalau ingin seperti itu, saya coba modifikasi sedikit ya. Saya deklarasikan, karena saya belum pernah membuat suatu tempat tertentu yang akan dipakai untuk menampung jawaban, maka saya buat tempat saja pesan di sini. Ya, atau sorry, saya deklarasikan tempat dim pesan as integer misalkan saja. Ya. Jadi dengan perintah ini saya mendeklarasikan variabel yang bernama pesan. Pesan ini dipakai untuk menampung data angka. Nanti kita pakai pesan ini dipakai untuk menampung jawaban dari message box. Ini ada message box nih, message box. Yang isinya adalah pertanyaan kotak dialognya adalah apakah mau keluar, seperti ini tanda tanya. Karena teks jangan lupa diapit memakai 2 tanda petik 2. Kemudian oke. Message box stylenya, gaya message boxnya, misalkan saja message box stylenya saya memakai oke cancel, yang ini, memakai oke cancel, yang ini, oke cancel, kurung tutup. Nah, sehingga kalau saya tampilkan keseluruhan menjadi tampilannya sebagai berikut, ya. Kita deklarasikan tempat yang bernama pesan dalam memori komputer untuk menampung data integer. Pesan ini berarti akan dipakai untuk menampung data jawaban daripada message box. Message box berupa kotak dialog, pertanyaannya adalah apakah mau keluar dengan tampilan gayanya oke dan cancel. Nah, tentunya kalau dijawab oke, maka tersimpan di pesan, dan kalau dijawab cancel, tersimpan di pesan. Nah, permasalahannya adalah karena Anda deklarasikannya pesan sebagai angka integer, maka oke ini dikonversikan menjadi angka 1 true, ya, dan cancel angka 0 false. Jadi kita uji saja di sini, ya. If misalkan saja jika pesan bernilai 1, ya, then di sini and if. Oke. Jadi di sini tombol N ini akan dikerjakan jika jawaban pesannya dari pertanyaan apakah mau keluar ini adalah oke. Oke itu bernilai 1. Jadi kalau saya klik oke, pesan bernilai dalam memori komputer bernilai 1. Kalau saya beri cancel, pesan bernilai bukan 1. Jadi jika pesannya sama dengan 1, maka dia mengerjakan N. Seperti contoh sebelumnya, jika misalnya aja unit, ya, jumlah unit di atas 12, then diskonnya 15%. Else kalau tidak, diskonnya sama dengan 0, and if. Tapi karena kebetulan ini hanya kalau benar, oke, berarti betul memang mau keluar, and tapi kalau tidak, ya berarti tidak jadi keluar. Nah, ini kalau saya save, ya, save all, kalau saya jalankan, tampilan tetap sama. Seperti ini. Tampilan tetap sama. Kalau saya pilih file form data barang, terbuka. File form data pelanggan, terbuka seperti ini. Saya ingin keluar, saya pilih file, keluar. Ketika dipilih keluar, nih, keluar kotak dialog nih. Apakah mau keluar? Kalau saya pilih cancel, ya berarti nggak jadi kan? N-nya tidak terpenuhi. Tapi kalau saya pilih file, keluar, kemudian saya pilih oke, berarti terpenuhi, ya, jawaban A satunya, pesannya sama dengan 1, dan dia akan berhenti. Jadi apakah mau keluar? Saya klik oke, dia berhenti, kembali ke sini. Nah, itu
memodifikasi sedikit FRM menu untuk tombol keluar ini dengan perintah ini. Ini perintah supaya keluarnya tidak langsung end, tetapi ada message box, ya, ada pesan sebelum dia mengeksekut. Kalau dijawab oke, keluar. Kalau jawab cancel, tidak jadi keluar. Nah, ini variasi dari menu utama. Berikutnya lagi, kita lanjutkan. Ya, oke, berikutnya kita masih aksesoris lah ya. Anda kan sudah membuat tombol help about di sini. About ini seperti yang saya sampaikan menampilkan versi program, menampilkan siapa autornya, pembuat programnya, menampilkan deskripsi, penjelasan tentang running program ini ditujukan untuk apa. Nah, about ini bisa dibuat dalam bentuk form biasa, sama dengan form barang dan form pelanggan. Anda buat sendiri, dilengkapi dengan logo, Anda tuliskan versinya, nama Anda, memakai teks gitu ya, memakai label, deskripsinya juga bisa Anda tempatkan. Tapi kalau ingin memakai yang sudah disediakan oleh visualbasic.net, kita coba ya. Nah, Anda pilih menu project di sini. Setelah dipilih menu project di posisi ini ya, setelah Anda pilih project, di sini ada pilihan add window form juga sama. Anda pilih add window form. Di bawah di sini ada about box. Ada pilihan about box. Sudah disediakan tuh kan? Anda pilih about box, namanya about box 1, mau diganti boleh, nggak juga nggak apa-apa, biarkan about box 1. Anda pilih add. Maka sekarang Anda punya form baru nih, about box 1.vb. Bentuknya seperti ini. Ya, tentunya properti about box 1 dapat atur juga dari sini. Ya, di sini name-nya saya mau ganti bukan about box ya. Ya, terserah mau apapun silahkan. Kemudian si gambar ini, logo ini, Anda tinggal ganti aja. Di sini kan ini image, ya, background color, background image-nya Anda ganti dengan logo perusahaan Anda. Ya, Anda bisa siapkan logonya, tempatkan di sini. Nah, cuma product name, version, copyright, company name, dan description ini jangan langsung diubah dari properties. Karena ini form about automatic ini dia tempatkannya memakai assembly information. Maksudnya begini, ya. Coba saya kembali ke FRM menu dulu. Saya berikan perintah dulu untuk membuka about box-nya. Help, di sini about, berarti kan klik 2 kali. Berikan perintahnya sama, berarti about box 1 ini ada titik mdi parent sama dengan me, karena kan biar sama about box 1 titik show. Oke, ya. Nah, dengan cara seperti ini berarti saya sudah bisa jalankan. Save, saya jalankan ya. Start. Kemudian saya pilih help, about. Ini loh about box-nya. Keluar kan? About contoh 2 ya, di sini. Kemudian nama project-nya contoh 2 versi 1, copyright-nya 2020, description-nya kosong, tentang keterangan programnya ini logonya. Ya. Dia mengambil informasi ini, informasi default dari assembly information. Nah, kalau Anda mau edit, mau Anda ubah agar sesuai dengan kebutuhan Anda, caranya sebagai berikut. Saya berhentikan dulu, file keluar. Oke. Nah, memodifikasinya sebagai berikut. Anda pilih menu project di sini, Anda pilih menu project. Kemudian setelah itu Anda pilih contoh 2 properties. Project contoh 2 properties. Kemudian pada contoh 2 properties ini di bawah ada assembly information, yang ini. Di bawah ada assembly information. Anda pilih assembly information, di sini tunggu. Nah, ini keluar. Anda mau ketikkan apa di sana? Title-nya misalkan sistem informasi, atau huruf besar aja ya. Sistem informasi penjualan, penjualan ya. Company name-nya PT ABC Bandung, Kemudian di sini produknya saya samakan aja, sistem informasi penjualan, produknya. Oke. Kemudian description-nya ini adalah aplikasi. Ya, boleh panjang ini, aplikasi untuk mengolah data penjualan secara tunai ya, secara tunai misalkan saja.
Copyright-nya boleh memakai nama Anda. Copyright-nya misalnya Budi Permana, misalkan sini ya, silahkan saja ya. Kemudian versi tidak harus versi 1, Anda boleh aja keluar langsung versi 3 juga menjadi masalah. Ini sebagai strategi pemasaran juga kalau membuat aplikasi, tidak harus berangkat dari versi 1. Ya, di Android juga kan kadang-kadang di Google Play tiba-tiba keluar versi 1.5. Kapan titik satunya ada ya tiba-tiba keluar titik 1.5 seperti itu, hanya bahwa itu seolah sudah merupakan pengembangan. Kalau sudah, Anda klik OK. Kalau sudah Anda klik OK, Anda save. Saya jalankan start, tunggu. Ya, start, tunggu. Dan kalau Anda lihat di sini di help about-nya sudah memakai informasi baru. About sistem informasi penjualan versi 3, copyright-nya Budi Permana, PT ABC Bandung, ini keterangannya. Description kan boleh panjang. Nah, kalau ternyata tulisan sistem informasinya mau mencolok dengan warna yang lebih tebal, bold, Anda klik OK dulu. Saya keluar dulu, file keluar. Seperti ini. Ya, Anda tinggal modifikasi aja about box satunya di sini. Saya pilih about box 1. Misalkan product name ini, saya klik product name. Properties product name-nya, fontnya, misalkan product name, for color-nya, ini saya ganti warna merah. For color-nya pakai warna merah. Kemudian fontnya saya ganti, misalkan saja memakai Arial. Saya pilih bold, ukurannya 10 misalkan. Ukurannya 10. Oke. Ya, atau kalau terlalu ya oke, cukuplah situ. Saya save. Saya coba aja. Ini sudah berwarna merah, Arial 10 bold. Saya jalankan start. Kemudian kalau saya pilih help about, maka dia akan menampilkan about box-nya informasi penjualan dengan berwarna merah, bold dengan font 10. Ya, Anda masih ini kalau membuka form data barang, ini membuka form data pelanggan, dan ini kalau Anda bermasuk keluar. Apakah mau keluar? Ya, di sini keluarnya memakai nama proyeknya contoh 2. Kalau nama proyek pada message box ini ingin tertulis PT ABC Bandung, tinggal tadi di message box dalam kurung tanda petik apakah mau keluar, koma, message box stylenya oke cancel, kemudian koma lagi tanda petik PT ABC Bandung tanda petik kurung tutup. Jadi setelah oke cancel tambahkan koma tanda petik PT ABC Bandung tanda petik kurung tutup, sehingga di sini tertulisnya PT ABC Bandung bukan contoh 2. Kira-kira seperti itu. Anda klik oke, selesai. Nah, itu untuk menempatkan about. Nah, sekalian saja ya, sekalian saja, kebetulan Anda sudah mendefinisikan atau mengubah isi assembly information. Nah, sekalian saja ada satu lagi yang masih disediakan oleh Visual Basic .NET, yaitu fasilitas untuk ketika suatu aplikasi dijalankan, itu kan kalau Anda membuka Microsoft Word misalnya saja, itu keluar ya logo Microsoft Word sebentar ya, yang memberitahu bahwa itu sedang proses membuka aplikasi. Setelah itu logonya hilang, baru Microsoft Word-nya terbuka. Kalau Anda membuka aplikasi Excel, nanti keluar logo Excel sebentar. Kemudian nanti kalau sudah Excel-nya, logonya hilang, baru terbuka Excel-nya. Itu namanya splash screen. Nah, form splash screen ini sebenarnya bisa buat sendiri gitu ya, memakai timer, setelah beberapa detik baru hilang, atau kita memanfaatkan yang sudah ada. Splash screen ini tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kalau Anda membuka contoh 2 ini, project contoh 2 ini sedang loading, bukan berarti hang, tetapi memang dia sedang membuka aplikasinya dan mengkoneksikan database-nya. Kalau sudah terkoneksi dengan database, baru nanti keluar aplikasinya. Jadi semacam bahwa itu adalah sebuah proses. Semua aplikasi rata-rata seperti itu. Membuka AutoCAD, keluar dulu logo AutoCAD, baru hilang, setelah itu baru terbuka. Membuka Photoshop juga sama, tentunya dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, kalau ingin menggunakan splash screen yang sudah disediakan, Anda pilih menu project, sama, add window form. Di bawah, di sini ada splash screen. Nah ini, splash screen. Anda pilih splash screen, maka sekarang Anda punya splash screen dengan logo yang sama dengan form about yang ini. Ya kalau nanti Anda mau splash screen-nya logonya mau dibedakan, ya Anda tinggal masuk ke properties, background image, image daripada splash screen-nya diganti. Nah, application title, version program, dan copyright ini mengacu ke yang ada di Windows, di assembly information. Nah,
Cuma ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan. Ada satu pengaturan yang harus dilakukan agar splash screen keluar duluan ketika project sedang dibuka, yaitu diaturnya dari sini. Anda pilih menu project, masuk ke contoh 2 properties. Di bawah di sini nih ada splash screen. Nah, splash screen-nya kan none, Anda ganti dengan splash screen 1 yang sudah Anda buat, yang ini kan, agar dia membuka splash screen 1 ini, ya. Jadi Anda ganti splash screen. Nah, kalau sudah saya save. Nah, kalau saya demokan, ini prosesnya cepat. Splash screen-nya itu cepat sekali. Kenapa? Karena ini project-nya masih kecil, project kecil yang load-nya cepat gitu ya. Tapi kalau nanti sudah terkoneksi dengan database, dengan jumlah form yang cukup banyak, kan ada waktu tunggu. Nah, itu splash screen-nya akan lebih lama secara otomatis. Jadi kalau saya jalankan, Anda perhatikan, start. Nah, ini keluar splash screen kan. Ini splash screen baru aplikasinya. Nah, itu contoh splash screen. Nah, splash screen-nya information-nya sama dengan information yang ada pada form about. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi biar lebih jelas. Start, nanti Anda lihat splash screen-nya. Ini informasinya sama tuh. Sisa informasi penjualan versi 3, ya kan? Seperti itu. Nah, itu contoh menggunakan splash screen. Nah, sampai sini berarti Anda sudah mempunyai sebuah form menu yang dipakai untuk membuka form barang, membuka form pelanggan, membuka form about, dan splash screen yang akan dijalankan pertama kali ketika sedang loading aplikasi project contoh 2. Nah, itu pembahasan materi bagaimana membuat struktur menu ya pada Microsoft Visual Studio.net, khususnya pada visualbasic.net. Jelas ya? Oke, kalau sudah, kita akhiri penjelasan daripada penjelasan dari penggunaan struktur menu pada visualbasic.net.